Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kembali saya sampaikan untuk Anda pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini bersama Ustadz Sayyidul Alim SAG dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Kita akan bahas kaitannya dengan menyiapkan hidup setelah mati. Anda bisa bergabung bersama kami di live Instagram yang saat ini sedang berlangsung di @RRI Tuban. Anda juga bisa jika nanti ingin bertanya begitu pendengar, sampaikan saja di kolom chat aplikasi RRI Digital yang bisa didapatkan dengan mudah di Play Store atau juga App Store. Jika Anda kesulitan mendengarkan siaran kami menggunakan modulasi frekuensi 87,9 pendengar, Anda bisa mendengarkan di website resmi kami di www.rri.co.id. Pagi hari ini karena narasumber sudah hadir, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hasna. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah ini sehat pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah yang kesekian kalinya dan seterusnya, insya Allah kita akan terus bertemu di siaran Mutiara Pagi begitu, Ustaz. Insya Allah Terima kasih ya. atas kehadirannya di studio begitu. Pagi hari ini Ustaz sesuai dengan tema kita yang sudah kita sepakati bersama kaitannya dengan bagaimana menyiapkan hidup setelah mati begitu. Ini sebelum nanti kita membuka interaksi dan juga tanya jawab bersama pendengar, kami persilakan untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Mohon Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua hingga pada saat ini, pagi hari ini, kita bersama-sama bisa mengikuti siaran RRI Tuban. Kita awali dengan Mutiara Pagi pada kesempatan pagi ini dengan baik. Mudah-mudahan aktivitas, kegiatan, kesibukan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang spesial, yang khusus, yaitu menyiapkan hidup setelah mati. Tentu saja kita harus pahami terlebih dahulu bahwa kehidupan kita yang saat ini itu merupakan bagian dari tahapan-tahapan proses yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari manusia itu tidak ada sebelumnya, kemudian ada, kemudian tiada lagi, dan yang terakhir nanti kembali menjadi ada. Masing-masing tahapan itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya, lalu juga apa yang harus kita kerjakan, tidak kemudian salah langkah, salah jalan, dan naudzubillah nanti akan menjadi kita tersesat. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba mengupas satu demi satu tahapan-tahapan tersebut sehingga kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 dan seterusnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Fa kasawnal 'idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Yang artinya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami, Allah maksudnya, telah menciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Ini yang harus kita pahami, asal usul kita manusia. Asal usul penciptaan kita manusia itu bahwa manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Berbeda dengan malaikat dan juga jin. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau dari cahaya, sedangkan jin itu diciptakan oleh Allah dari api. Masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Kita, bapak moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu untuk pertama kalinya diciptakan oleh Allah berasal dari tanah, mintin ya. Kemudian berikutnya anak keturunannya itu bagaimana proses kejadian awalnya ya. Pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-13, dijelaskan oleh Allah, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan manusia ya, yang dimaksudkan dengan manusia di sini menurut tafsir adalah al-insan naslu Adam, yaitu manusia keturunan Nabi Adam. Berarti setelah Nabi Adam. Itu kalau tadi yang pertama, al-insan yang pertama itu Nabi Adam, sedangkan berikutnya manusia yang selanjutnya itu maksudnya adalah anak keturunan Nabi Adam, yaitu Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Kami menjadikan manusia itu nutfatan fi qararin makin ya, berupa awalnya adalah air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh. Yang dimaksud dengan tempat yang kokoh adalah rahim wanita ya. Sehingga manusia itu permulaan kehidupannya berupa air mani yang ada di dalam rahim ibunya masing-masing. Nah, pada ayat 14 itu dirinci oleh Allah bagaimana proses awal kejadian manusia itu ya. Mulai dari belum ada ruhnya, pada saat ada ruhnya, dan seterusnya sampai kemudian dilahirkan ke muka bumi. Itu pada ayat yang ke-14 di surat Al-Mu'minun itu dijelaskan, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat ya. Kami jadikan sesuatu yang melekat maksudnya adalah segumpal darah. Jadi proses mula-mula manusia setelah terjadi proses pembuahan antara sel telur laki-laki spermatozoa dengan sel telur perempuan ovarium ya, itu kami jadikan semula air mani menjadi segumpal darah, yaitu daman jamidan, darah yang
kental gitu. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian sesuatu yang melengkap atau segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, mulai tumbuh gitu ya, mulai itu tumbuh. Itu proses pertumbuhan janin gitu. Dan itu kalau kita periksa ke dokter kandungan, itu akan dipantau usia perkembangan janin itu mulai dari berapa hari, berapa minggu, berapa bulan dan seterusnya, itu dipantau. Dan dokter kandungan bahkan bidan sekalipun bisa mengetahui usianya ini berapa. Nanti berdasarkan dihitung berdasarkan kalender menstruasi bagi wanita, terakhir menstruasi kapan, lalu kemudian tidak menstruasi lagi kapan dan seterusnya, itu nanti sudah ada hitung-hitungannya, sehingga janin itu berusia berapa itu bisa diketahui dari situ ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi dari darah yang kental tadi itu ya, kami jadikan segumpal daging, mulai tumbuh berarti gitu. Lalu selanjutnya fa khalaqnal mudghata idzaman, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Jadi setelah tumbuh menjadi daging, maka Allah mulai membentuk tulang belulangnya ya. Berikutnya ya, jadi setelah tulang belulang itu fakasaunal izama lahman, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging lagi ya. Dan yang selanjutnya summa angsha'nahu khalqan akhar, lalu kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain, terbentuk menjadi makhluk yang lain, yang dalam tafsirnya itu disebutkan binafkhir ruhi fihi, dengan ditiupkannya roh ke dalam tubuhnya. Ini biasanya ya, kalau kata dokter itu ketika janin itu sudah mulai berusia 4 bulan, itu sudah mulai ada kehidupannya ya. Kalau dicek dengan USG begitu, sudah mulai ada detak jantungnya. Nah, itu sudah usia sekitar 4 bulan ya, atau memasuki trimester yang kedua gitu. Maka pada saat itu sudah berlaku hukum terhadap manusia, walaupun masih dalam bentuk janin atau jabang bayi. Tidak boleh diaborsi atau digugurkan, haram hukumnya begitu. Karena Allah sudah memberinya ruh di situ, itu termasuk perbuatan dosa besar, sama dengan membunuh manusia ya. Meskipun belum ada ruhnya juga tidak boleh digugurkan begitu. Tapi ketika sudah ada ruhnya itu hukumnya sama dengan membunuh manusia gitu. Jadi ditiupkan ruh di situ. Nah, mulai pada saat itulah kemudian kehidupan manusia yang pertama dimulai, yaitu di alam rahim ibunya masing-masing gitu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha sucilah Allah pencipta yang paling baik, yang menjadikan kita, menciptakan kita, berproses mulai dari air mani tadi dikatakan, terjadi proses pembuahan di dalam rahim ibu masing-masing, lalu kemudian berubah menjadi darah yang kental, segumpal darah begitu, lalu kemudian menjadi daging, dilengkapi kemudian dengan tulang belulang oleh Allah, dibungkus lagi dengan daging, lalu Allah meniupkan roh di situ ya. Kalau Allah tidak meniupkan roh, maka tidak ada kehidupan, biasanya kemudian terjadi keguguran dan seterusnya begitu. Jadi proses-prosesnya seperti itu. Ini penting untuk kita pahami
asal muasal kita manusia supaya kita menyadari, tidak kemudian menjadi lupa diri, apalagi takabur dan ujung-ujungnya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada pepatah lama yang mengatakan kalau kita mengenali diri kita dengan sebaik-baiknya secara hakiki, itu menjadi proses awal untuk mengenal Tuhan kita, gitu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mudah untuk mengenali Tuhannya, ya. Dari apa dia diciptakan, itu nanti akan menjadikan mudah untuk makrifat, atau mengenal Tuhannya. Nah, proses berikutnya setelah kehidupan di alam rahim, maka manusia itu lahir ke alam dunia, ya. Kehidupan yang berikutnya adalah di alam dunia. Masing-masing manusia sudah diberikan jatah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama hidup di dunia itu semua sudah ditulis, ya, dalam catatan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz, gitu. Setelah itu semua kita manusia mengalami fase yang namanya kematian, ya. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Pada ayat ini, yaitu ayat 15 ini, Allah menggunakan dalam bahasa Arab itu disebut lamut taukid, lam untuk menguatkan, la yang dibaca pendek. Lamayyitun itu pasti mati, ya. Sehingga pasti terjadi kematian itu. Sehingga kehidupan berakhir di situ. Kehidupan manusia di dunia berakhir ketika kematiannya telah tiba, ya, kematiannya telah tiba untuk pindah ke alam lain, ya. Kemana alam lain itu? Yaitu alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang memisahkan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat, semacam ruang tunggu di situ, waiting room. Jadi sebelum manusia itu menuju ke alam berikutnya, maka mereka berada di alam tunggu, ya. Alam tunggu atau ruang tunggu itu namanya adalah alam barzakh, begitu. Itu alam ghaib, ya. Mungkin kalau orang memahami lebih mudahnya ya alam kubur itu. Tapi bukan itu alam kubur itu kan secara fisik, tapi hakikat alam barzakh itu adalah dia alam ghaib yang kita tidak mengetahui secara fisik, secara hakiki saat ini seperti apa. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Apa yang terjadi? Ternyata manusia tidak selesai ketika sudah mati, ya. Nah, dan ini menjadi tema utama kita pada kesempatan pagi hari ini. Kehidupan itu berlanjut setelah kematian kita di dunia ini, yaitu yang disebut dengan kehidupan akhirat. Gitu. Disebutkan pada ayat yang ke-16 dari surat Al-Mu'minun itu, summa innakum yaumal qiyamati tuba'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu semua akan dibangkitkan di mana? Di hari kiamat, ya. Itulah kehidupan kita yang kedua, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah yang harus kita siapkan. Kalau kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, akan berakhir dengan yang namanya kematian, tetapi kehidupan di akhirat itu kehidupan yang terus, ya. Di dalam surat Al-A'la Allah menyebutkan walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi di sana tidak mati lagi kita. Hidup terus, gitu. Untuk apa hidup terus itu? Di dalam tafsirnya ayat yang ke-16 ini disebutkan lil hisabi wal jazai. Untuk menjalani hisab dan pembalasan. Untuk menjalani hisab dan pembalasan. Jadi setiap manusia nanti akan dihitung, dihisab oleh Allah SWT. Semua amal perbuatannya itu, lalu berikutnya akan dibalas apa yang telah dilakukan di
dunia ini. Nah, sehingga kita harus menyiapkan kehidupan kita yang kedua di akhirat nanti setelah kehidupan kita di dunia itu. Oleh karena itu, pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-28, Allah juga memperingatkan kepada kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, bagaimana atau mengapa kamu itu kafir, ya, billahi, kepada Allah. Maksudnya, kok bisa-bisanya kamu itu ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan, padahal dulunya kamu itu mati. Maksudnya mati di sini ketika masih menjadi air mani dalam sulbi ayahmu. Kita belum berwujud gitu. Masih berupa bakal manusia. Nah, dulunya kamu tidak ada, ya. Fa ahyakum, lalu kemudian Allah menghidupkan kamu, ya. Di mana Allah menghidupkan kamu itu? Fil arhami wa dunya binafkhir ruh fikum, ya. Allah menghidupkanmu yaitu di dalam rahim ibumu mula-mula, seperti yang tadi sudah dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-14, dan di dunia. Nah, proses kehidupan setelah di alam rahim manusia lahir ke dunia, dengan jalan Allah meniupkan ruh pada tubuhmu. Jadi kamu dulunya tidak ada, lalu kemudian menjadi ada. Keberadaan kita yang tahap pertama di alam rahim ibu kita masing-masing, lalu kemudian yang kedua di alam dunia ini. Berikutnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di ayat 15 dari surat Al-Mu'minun, summa yumitukum, kemudian Allah mematikanmu, mewafatkanmu, yaitu ketika tiba ajalmu. Tuh, selesai di situ kehidupan manusia di dunia, ya. Di dalam istilah lain disebut is dead, begitu, sudah meninggal, ya. Selesai, apapun yang ada di dunia berakhir di situ. Orang baik mati, orang jahat juga mati, gitu. Orang kaya mati, orang miskin juga mati, semua. Jadi semua yang ada di dunia, di alam dunia ini mati, gitu. Kadang-kadang masih berupa bayi, mungkin juga anak-anak, remaja, kadang sudah dewasa, kadang sudah sampai tua, lanjut usia belum mati. Ya, itu namanya ajal. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak seorang pun tahu. Ya, kapan ajal itu akan tiba, itu merupakan rahasia ilahi. Kenapa kok menjadi rahasia? Supaya kita berhati-hati. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa ajal kita umur 50 misalnya, sekarang masih umur 40. Wah, saya kan ajalnya masih nanti 50. Wah, masih ada untuk 10 tahun ini untuk nakal. Ya, gitu. Nanti begitu tahun mendekati usia 50 baru tobat, gitu. Jadi rahasia tetap rahasia supaya kita berhati-hati, sehingga sewaktu-waktu ajal manusia itu tiba, manusia selalu menyiapkan dirinya untuk menghadapinya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu lagi, yaitu kehidupan yang di akhirat. Ya. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Dia Allah lah kamu akan dikembalikan. Ya.
dikembalikan di sini maksudnya turadduna ba'dal maut ba'dal ba'tsi fayujazikum bi'amalikum. Ya. Jadi setelah berbangkit itu Allah membalas amal perbuatanmu. Ini yang kita maksud, kita menyiapkan hidup kita setelah kematian kita. Karena kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia yang setelah hidup di dunia, kita akan hidup di akhirat. Jadi kalau sudah mati bukan selesai urusan begitu. Jadi kita harus menghadapi kehidupan yang kedua, dan kehidupan yang kedua itu bukan untuk berleha-leha, bukan untuk bersenang-senang, atau bukan untuk beramal lagi, tapi menerima balasan dari semua amal atau perbuatan yang kita kerjakan pada saat ini di dunia ini. Oleh karena itu, maka kita harus mempunyai kesadaran, ya, supaya kita tidak salah jalan itu tadi, ya. Kita setidak-tidaknya itu mempunyai 4 kesadaran. Ini yang perlu kita catat. Yang pertama, kita itu harus sadar diri atau SD. Ya, ini kita untuk memudahkan pemahaman, kita analogikan saja dengan jenjang pendidikan. Yang pertama itu adalah SD. Kalau SD itu kan dalam jenjang pendidikan kan sekolah dasar, sekolah yang paling dasar gitu. Madrasah ibtidaiyah kan gitu. Sekolah yang paling permulaan, ya, dasar gitu. Jadi kita harus sadar diri atau SD. Ya, siapa kita ini? Kita harus tahu gitu ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kita itu siapa, ya. Di dalam firman Allah surat Az-Zariyat dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sehingga dari ayat ini kita memahami bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah paham. Jadi kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menciptakan kita sebagai hamba itu tidak lain dan tidak bukan ya untuk menghamba, untuk beribadah kepadanya, gitu, untuk menyembahnya, gitu. Nah, ibadah itu ada pembagiannya, ya. Ibadah dalam pengertian umum itu adalah kita melakukan semua, baik ucapan maupun perbuatan yang kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, itu semua adalah ibadah. Jadi ini ibadah dalam pengertian umum. Jadi kita melakukan siaran radio ini gitu, kita mencari ilmu, ya, mencari nafkah, bersilaturahim, memberi atau meminta nasihat, membantu orang lain, ya, itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah secara umum. Itu. Siapapun yang membutuhkan pertolongan lalu kemudian kita tolong, itu adalah ibadah, ya. Sedangkan ibadah dalam pengertian khusus adalah ritual tata cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kaifiat atau teknis tata caranya telah diatur oleh syariat, oleh agama kita. Misalnya sholat. Jadi bahwa sholat itu sudah ditentukan caranya oleh Rasulullah, mulai dari takbir sampai salam, gitu. Tidak boleh asal menghadap, tapi harus menghadap ke arah kiblat, gitu. Ya. Ketika kita takbir, mengangkat tangan, ya, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, lalu kemudian kita letakkan di dada kita dengan tangan kanan menggenggam tangan kiri pada pergelangan tangannya, begitu, ya. Kemudian setelah itu rukuk, ya, yaitu kita membungkuk dengan posisi berdiri, tapi kita kemudian membungkukkan badan kita, tangan memegang lutut, gitu. Jangan sampai salah, nanti memegang paha atau memegang tulang kering yang ada di bawahnya itu tidak tepat. Yang tepat adalah kita
memegang lutut dan kondisi punggung harus lurus gitu. Itu kalau kondisi badan atau fisik kita masih normal. Tapi kalau sudah kena pengapuran, ya kadang-kadang tidak bisa dilakukan seperti itu. Sehingga kita sholat dengan duduk di kursi. Nah, itu juga boleh karena kondisi badan sudah tidak memungkinkan. Tidak bisa lagi itu rukuk dengan sempurna begitu. Lalu sujud, yaitu menempelkan 7 anggota badan di lantai atau di tempat sujud, mulai dari kening, hidung, lalu kemudian kedua tangan, kedua lutut, sampai jari jemari kaki, itu semua harus menempel ke tempat sujud gitu. Itu pun juga kalau normal semua. Tapi kalau sudah kena asam urat, jari jemarinya tidak bisa ditekuk dengan sempurna di tempat sujud, maka dilakukan semampunya. Jadi itu contohnya adalah sholat. Itu sudah ditentukan oleh Rasulullah, oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW. Haji juga begitu. Ya, di haji itu kita mulai dengan ihram. Ya, kita membaca niat apakah kita mau haji atau umroh. Ya, itu semua sudah ada ketentuannya. Lalu kemudian nanti disambung dengan tawaf, kemudian ada sa'i. Kalau haji juga ada wukuf di Arafah, melempar jumroh di Mina, mabit di Mina gitu. Kemudian juga mabit di Musdalifah. Seterusnya sampai kemudian melakukan tawaf ifadah dan seterusnya. Itu semua sudah ada ketentuannya. Itu yang disebut ibadah secara khusus. Jadi itu misi Allah menciptakan kita. Ya, sehingga kita harus pahami bahwa kita ini adalah hamba, sedangkan Allah adalah Tuhan kita. Siapapun manusia yang lahir ke dunia itu ya seperti itu. Nah, kalau kita tidak sadari hal itu kan bahaya. Jadi kita tidak nyadar bahwa kita ini adalah hamba Allah yang mempunyai tugas untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar rahimakumullah. Kemudian kesadaran yang kedua yaitu sadar mengenai posisi atau SMP. Ya, SMP. Kalau di jenjang sekolah itu SMP, sadar mengenai posisi. Ya. Atau sekolah menengah pertama ya kalau di jenjang pendidikan itu gitu. Nah, kita harus menyadari pada saat ini kita berada di mana gitu. Nanti mau kemana harus sadar. Ya, sehingga kita bisa menentukan apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan. Faktanya, kenyataannya saat ini kita berada di dunia. Ya, kehidupan pertama atau bagian kedua dari kehidupan pertama. Kan yang bagian ke-1 tadi ada di alam rahim ibu kita masing-masing. Lalu kemudian bagian kedua dari kehidupan pertama ini adalah di dunia ini gitu. Jadi kita harus sadari bahwa saat ini kita berada di dunia. Tapi ingat bahwa kita berada di dunia ini sifatnya sementara. Karena itu dunia itu disebut alam fana, alam yang sifatnya sementara. Ya, lalu kemudian nanti kita akan menuju kehidupan lain yang baka, ya gitu. Makanya orang itu ketika sudah meninggal, dia disebut telah pergi ke alam baka. Ya, baka itu maksudnya dari kata-kata bako. Bako itu artinya adalah kekal. Karena alam akhirat itu nanti kekal dan abadi, gitu. Ya. Nah, apa misi Allah menciptakan kita di dunia ini? Ya, tadi sudah disebutkan untuk beribadah. Maka segala yang kita kerjakan harus bernafaskan, bernilai atau dalam kerangka frame ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada satupun kegiatan yang kita lakukan di dunia ini selain mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kehidupan kita sementara itu harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW telah memberikan panduan kepada kita bagaimana seharusnya kita di dunia ini. Beliau bersabda,
kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Jadi maksudnya kita memahami di dunia ini kita seperti orang asing yang tidak akan hidup terus di sini. Ya. Seperti warga negara asing yang hidup di suatu negara lain. Dalam pikirannya dia pasti akan kembali ke negara asalnya, kan begitu. Jadi misalnya warga negara Indonesia yang kemudian bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pasti suatu saat nanti dia akan pulang kembali ke tanah air gitu. Tidak mungkin dia selamanya menetap di sana karena keluarganya di negara asalnya, kan begitu. Nah, begitu pula ketika kita di dunia ini seperti orang asing. Di mana rumah kita yang sesungguhnya? Di akhirat. Gitu. Jadi ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin, atau orang yang seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ketika kita pergi ya ke suatu kota, itu kita sudah paham bahwa kita tidak tinggal di situ seterusnya. Kita nanti akan kembali ke atau meneruskan perjalanan ke tujuan akhir. Jadi gitu. Nah, begitu pula kehidupan kita di dunia ini bukan akhir dari perjalanan kita, tetapi ini adalah sementara yang nanti semua kita akan menuju satu tujuan, semua tanpa kecuali. Manusia mempunyai tujuan alam yang sama, yaitu alam akhirat gitu. Sehingga kita jangan sampai salah orientasi atau disorientasi. Jadi orientasi kehidupan kita bukan di dunia ini, tetapi di akhirat nanti. Allah itu sudah menjelaskan di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk mengujimu mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Nah, itu terkait dengan kesadaran yang ketiga, yaitu SMA, sadar mengenai akibat. Terus sekolah menengah atas kalau di jenjang pendidikan itu. Nah, ini makin kesini kita makin sadar. Jadi sekarang kita sadar mengenai akibat apapun ya dari amal perbuatan yang kita lakukan. Sehingga orang itu kalau sudah mempunyai kesadaran terhadap apapun yang dia kerjakan, dia akan berusaha untuk mengerjakan yang terbaik gitu. Karena dia sadar bahwa setiap amal perbuatan yang dikerjakannya itu akan ada balasannya. Ya, akan ada balasannya. Sehingga tidak sembarangan dalam hidup ini. Dia selalu berorientasi agar Allah meridhoi apapun yang dia kerjakan. Kalau tidak diridhoi, maka hal itu ditinggalkan. Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga telah memberikan panduan kepada kita, ya, agar kita itu berhati-hati. Ya. Beliau bersabda, "Ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun." Ya, hiduplah kamu sesukamu, tapi kamu pasti akan mati. Ya gitu. Tadi di awal sudah kami katakan bahwa orang itu dia baik atau jahat sama-sama akan mati. Gitu. Apakah orang itu soleh atau ahli maksiat sama-sama akan mati. Gitu. Jadi semuanya itu akan mati. Nah, persoalannya setelah mati itu semua amal perbuatan kita itu akan dibalas, kan begitu. Kalau kita baik, balasannya juga baik. Tapi kalau kita jahat, balasannya siksa. Ya, Allah menyediakan surga dan neraka. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, akan dibalas dengan surga Allah. Tetapi bagi mereka yang ingkar, kafir, menyia-nyiakan nikmat-nikmat dari Allah SWT, maka akan dibalas dengan neraka. Itu sudah pasti. Ya, jadi oleh karena itu kita harus menyadarinya. Jadi bahwa hidup kita ini akan berakhir dengan kematian.
Lalu kemudian berikutnya dilanjutkan Rasulullah, wa'mal ma syi'ta, dan bekerjalah, beramallah kamu sesukamu, ya. Fa innaka majziyun bih, tapi ketahuilah bahwa semua amal perbuatanmu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ibaratnya mau menjadi qori, pembaca Al-Qur'an sekaligus menghayatinya dan mengamalkannya, atau menjadi qora, ya itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mau menjadi orang yang elit, yang mempunyai derajat yang tinggi, tentu saja di sisi Allah maksud kita, ya, karena amal-amal kita, karena keikhlasan kita, ketaatan kita, menjadi orang elit atau menjadi orang alit, ya, orang kecil saja yang tidak memperdulikan apa yang dikerjakan di dunia ini, tergantung kepada kita sendiri. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah kamu, bekerjalah kamu sesukamu, tapi ketahuilah bahwa kamu pasti akan dibalas. Setiap amal perbuatanmu itu pasti akan dibalas, gitu. Ya. Itu persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jum'ah. Ya, di dalam firman-Nya surat Al-Jum'ah ayat yang ke-8 itu Allah telah menegaskan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu takutkan, yang kamu lari darinya. Semua orang secara naluriah takut mati, gitu. Maunya hidup terus, kan gitu. Ya, tapi yang kamu takutkan itu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia, kematian itu pasti akan menemuimu juga. Ya. Kalau sudah tiba ajalnya, walaupun diusahakan dengan berbagai macam pengobatan, ya tetap tidak bisa. Ya. Dulu kita masih ingat di tahun 2020-an, ya, 21, ketika ada pandemi COVID-19 itu, setiap hari kita mendengar orang mati, begitu. Ya, kalau yang rumahnya kebetulan di pinggir jalan raya, setiap saat mendengar suara sirine ambulan itu, begitu. Ngeri sekali, kan begitu. Ya, begitu gampangnya korban berjatuhan, gitu. Ya. Tetapi itu semua memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Buktinya ada juga orang yang terkena COVID-19 dan tidak mati. Gitu. Tidak mati. Ada juga orang yang tidak kena COVID-19 mati. Jadi itu merupakan ketentuan qada sekaligus takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi, ya, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu takutkan itu dia pasti akan menemuimu juga pada akhirnya. Ya. Nah, yang harus kita ingat setelah itu bagaimana? Itu yang harus kita pahami. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian setelah itu kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui mana yang gaib dan mana yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikembalikan. Nah. Jadi faturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum. Nah, ini ya, stressingnya, tekanannya, fayunabbiukum, lalu dia Allah akan memberitahukan kepada kamu bima kuntum ta'malun, apapun yang kamu kerjakan. Nah, jadi itu semua harus kita pahami. Dan disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, Al-Imran 85 itu, bahwa kehidupan dunia ini kesenangan yang sifatnya menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia itu kecuali kesenangan yang sifatnya menipu. Katanya makan enak, tapi opo yo begitu terus, besok sudah berubah lagi. Apa yang sekarang kita makan enak itu besok sudah tidak berupa makanan enak lagi, sudah berubah bentuk, kan begitu.
Ya, kita makan enak misalnya, katakanlah apa yang paling enak, minuman yang paling segar, es buah. Kalau masih 1 gelas enak. Coba lagi 1 gelas lagi mungkin masih enak. Tapi sudah 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas menjadi tidak enak. Itu dunia ya seperti itu. Ya, berbeda dengan di surga, makin diminum makin enak. Ya. Jadi itu yang kita maksud dengan sadar mengenai akibat. Lalu yang terakhir, kesadaran yang keempat, yaitu PT, pasrah dan tawakal. Ya, seperti perguruan tinggi, itu jenjang pendidikan yang terakhir, kita juga mempunyai kesadaran dari proses itu tadi, pasrah dan tawakal. Maksudnya setelah kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah, lalu kemudian kita juga sadar tentang posisi kita saat ini di mana, mau kemana. Oleh karena itu kita juga selalu berhati-hati karena kita menyadari mengenai akibat apapun perbuatan yang kita kerjakan, kita selalu berhati-hati. Maka setelah itu semua kita kerjakan, kita lakukan, kita pasrahkan kepada Allah. Bahwa amal perbuatan apapun yang baik-baik yang kita kerjakan itu, niatnya tidak ada lain, tidak ada bukan, kecuali untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawakal kepadanya, dan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke ayat kedua dari surat Al-Mulk tadi, ya, Allah menegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Ya, jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah amalnya. Ya, usaha untuk memperoleh ridho, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hasil akhirnya. Ya. Karena kalau hasil akhir itu nanti Allah yang akan menilai, begitu. Jadi bahwa seseorang itu berusaha untuk menjadi soleh, berusaha mengerjakan hal terbaik, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang nanti menjadi muslim atau kafir, tergantung usahanya. Dengan memohon petunjuk bimbingan dari Allah, insya Allah kita semuanya nanti akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini, kita harus pandai-pandai menyiapkan hidup kita setelah kematian kita. Karena semua kita akan menuju ke sana. Mudah-mudahan dengan tazkirah atau peringatan semacam ini, hidup kita akan menjadi lebih baik, akan lebih stabil, karena kita menyadari saatnya untuk terus beramal, dan kita niatkan amal kita ikhlas semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, dan saya kembalikan kepada Mbak Hasna, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan, bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali pagi hari ini kita benar-benar diingatkan begitu ya, bagaimana kita ini diciptakan, sekaligus juga dari mana kita diciptakan, sekaligus juga prosesnya tadi disampaikan secara singkat begitu, sampai pada dimana kesadaran kita yang disingkat juga dengan mudah oleh Ustadz saya, yang kaitannya dengan SD, SMP, kemudian SMA hingga ke perguruan tinggi. Ini materi yang sangat luar biasa sehingga setiap hari kita bisa mengingat begitu Ustadz. Betul. Dan pendengar, kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit begitu ya sebelum pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami, tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami pendengar di 089637693860, ataupun juga bisa di aplikasi RRI Digital yang bisa didapatkan dengan mudah di Play Store atau App Store ya. Ustadz, ini satu pertanyaan masuk dari pendengar, disampaikan bahwa Ustadz, sesuai dengan tema disampaikan menyiapkan hidup setelah mati. Tadi juga dijelaskan bahwa setelah mati kita akan hidup lagi. Nah ini maksudnya bagaimana kita menyiapkannya begitu, karena kan hidup setelah mati begitu Ustadz. Baik. Boleh disampaikan secara singkat begitu Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi seperti beberapa ayat yang tadi telah kami bacakan, bahwa
kita manusia ini memang mempunyai konsekuensi. Jadi setelah Allah pada awalnya itu kita tidak ada, lalu kemudian menjadi ada, diciptakan oleh Allah di alam rahim ibu kita masing-masing, kemudian di alam dunia. Nah, di alam dunia inilah tempat kita untuk beramal. Itulah yang maksud kami kita siapkan, kita bekalkan ya. Jadi selama hidup di dunia inilah kita mengumpulkan bekal yang sebaik-baiknya ya. Jadi ahsanukum ya, ahsanu itu sebaik-baiknya, menyiapkan bekal terbaik untuk menghadapi hidup lagi ya, hidup lagi yang setelah diputus dibatas dengan kematian, kita hidup lagi. Nah, hidup lagi itu untuk menerima balasan dari amal-amal yang kita kerjakan kita di dunia. Nah, jadi kesimpulannya kita menyiapkan hidup yang kedua nanti ya saat ini ketika kita hidup di dunia, sehingga jangan sampai nanti timbul penyesalan ya. Jadi jangan sampai ketika sudah di akhirat nanti kita timbul penyesalan, menyesal karena dulu ketika di dunia tidak beramal soleh, begitu ya. Kalau sudah di sana menyesal tidak ada gunanya, karena sesal di muka itu pendapatan, sesal kemudian tiada guna, kan begitu. Orang Jawa juga mempunyai pepatah, pecut di seblakno, wis kebacut diapakno, kan begitu. Jadi tidak ada gunanya kalau penyesalan di akhirat nanti. Sampai Allah memperingatkan di dalam surat Al-Munafikun itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, harta-hartamu menyebabkan kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengerjakan hal itu, artinya lalai dari Allah karena terlena dengan anak-anak harta yang dimilikinya, itu orang-orang yang merugi. Lalu Allah menasihatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan berinfaklah kamu dari apa yang kami berikan berupa rezeki sebelum datangnya kematian. Sebelum datangnya kematian. Lalu setelah datang kematian itu, orang yang tidak sempat berinfak di dunia itu akan mengatakan, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak undurkan, tidak tunda kematianku barang sebentar saja. Aku bisa kembali ke dunia, lalu aku akan bersedekah ya, dan menjadi orang yang soleh gitu. Tetapi itu sudah tidak mungkin. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda ajal ketika sudah tiba. Nah, sebelum saat seperti itu datang, maka kita menyiapkan hidup kita ya di kehidupan yang kedua dengan hidup yang pertama di dunia ini dengan amal-amal terbaik. Begitu maksudnya Mbak Hasanah kira-kira. Terima kasih. Ya. Jadi kita siapkan itu mulai hari ini. Hari ini di dunia ini. Di dunia ini gitu. Dan setelah mendapatkan banyak sekali semangat sekaligus juga pengingat dari Ustadz Sayyidun Halim di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita sama-sama untuk bagaimana sebagai seorang manusia ini mengetahui tujuan hidupnya, begitu samanya disampaikan oleh Ustadz tadi. Ustadz, di 3 menit terakhir sebagai closing statement boleh disampaikan kepada pendengar RRI Tuban di pagi hari ini, monggo. Baik, ya, terima kasih Mbak Hasanah. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada akhir dari kesimpulan kita bahwa semua kita manusia ini diciptakan oleh Allah dengan takdirnya, yaitu kehidupan kita akan berakhir ya, di dunia ini akan berakhir. Berapapun usia manusia itu panjang atau pendek itu tidak penting, tapi yang penting adalah bagaimana ketika hidup itu beramal yang terbaik ya, sehingga baik panjang maupun pendek kehidupannya akan berarti. Hidup ini hanya sekali, maka hiduplah yang berarti gitu. Jadi walaupun usia pendek, tapi kalau penuh dengan amal soleh, keberkahan, itu lebih baik daripada usia yang panjang tapi dipenuhi dengan maksiat ya, penuh kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan panjang atau pendeknya usia yang terpenting, tapi keberkahannya
Ya. Jadi oleh karena itu kita harus setiap hembusan nafas yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lewatkan kecuali di sana ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah benar-benar bertekad seperti itu, maka insya Allah mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita semua orang-orang yang berakhir kehidupan kita dengan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.